Assalamualaikum sahabat Mumtana dimanapun kalian berada. Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan Kalimantan, tempat tinggal suku Dayak. Sejak zaman nenek moyang mereka, suku ini telah menjaga adat dan tradisi mereka dengan penuh penghormatan. Ritual adat yang sudah berlangsung selama ratusan tahun selalu dilakukan dengan penuh hikmat dan sesuai dengan warisan leluhur. Hari itu, di halaman balai adat, suasana terasa sangat sakral. Para tetua adat sibuk menyiapkan persembahan untuk ritual yang akan dimulai. Sementara warga desa mengenakan pakaian adat berwarna cerah, siap mengikuti upacara. Namun, suasana tenang ini tiba-tiba pecah dengan suara deru motor besar yang masuk ke desa. Sebanyak 10 motor berbaris di jalanan desa yang sempit. Pengendaranya mengenakan pakaian putih dengan sorban, wajah mereka penuh amarah, seolah siap untuk menantang siapapun yang ada di depan mereka. Mereka adalah anggota FPI yang datang dengan tujuan yang sangat berbeda dari kedatangan mereka yang sebelumnya diharapkan. Dengan membawa nama agama, mereka datang untuk mengusik tradisi yang sudah lama dijalankan oleh suku Dayak, tanpa menghormati adat yang ada. Di depan balai adat, ketua rombongan FPI turun dari motornya dan berdiri tegak, memandang para tetua dan warga yang sedang sibuk menyiapkan sesaji. "Hentikan ritual ini. Ini adalah ajaran sesat," teriaknya lantang, mencoba menegakkan pendapat mereka bahwa apa yang dilakukan oleh suku Dayak adalah penyembahan yang salah. Suasana pun langsung berubah menjadi tegang. Warga yang sebelumnya tenang kini terdiam, bingung menghadapi kedatangan yang tidak diinginkan ini. Ketegangan mulai terasa sejak detik pertama suara lantang sang ketua FPI menggema di halaman balai adat. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, menunjuk altar persembahan dengan wajah penuh emosi. "Hentikan ritual ini sekarang juga. Ini semua adalah kesirikan. Kalian menyembah selain Tuhan," serunya tanpa memberi ruang untuk dialog. Warga yang masih memegang sesajen dan dupa hanya bisa saling berpandangan. Tak menyangka bahwa upacara sakral mereka akan terusik seperti ini. Daturaga, tetua adat yang telah melewati banyak zaman, perlahan maju ke depan. Dengan suara tenang tapi penuh wibawa, ia berkata, "Kami tidak pernah mengusik kepercayaan siapapun. Lalu, mengapa kalian datang membawa amarah ke tanah kami?" Ucapannya seolah ingin menenangkan api yang mulai menyala. Namun, para anggota FPI tetap berdiri dengan sikap menantang. Salah satu dari mereka menjawab, "Kami datang untuk menyelamatkan kalian dari jalan yang salah. Kalian harus kembali ke ajaran yang benar." Melihat itu, Awan, seorang pemuda Dayak berusia sekitar 25 tahun, melangkah ke depan. Dengan suara tegas namun sopan, ia berkata, "Jika kalian datang untuk berdialog, kami akan buka pintu lebar-lebar. Tapi kalau kalian datang untuk merusak, kami akan berdiri mempertahankan tanah dan adat kami." Beberapa warga mulai menggenggam mandau mereka, tanda bahwa emosi mulai sulit dikendalikan. Namun, Daturaga tetap berusaha menahan mereka. Ia tahu, jika satu tindakan kasar dibalas dengan kekerasan, maka yang muncul bukan penyelesaian, melainkan kehancuran. Suasana pun menjadi semakin panas, bukan hanya karena perbedaan keyakinan, tetapi karena tidak adanya rasa saling menghargai. Dan itulah awal dari ujian besar yang akan dihadapi desa kecil itu hari itu. Konfrontasi semakin memanas saat salah satu anggota FPI, yang tak sabar dengan perdebatan, maju dengan kasar dan merusak sesajen yang telah disiapkan oleh warga. Dengan penuh amarah, ia menghancurkan dupa yang sedang dibakar, membuat asapnya mengepul ke udara, lalu menendang kendi berisi air sakral hingga pecah berantakan. Kejadian itu memicu kemarahan di hati warga desa. Para pemuda yang sebelumnya hanya diam, kini mulai menggenggam mandau mereka, siap bertindak membela tradisi dan kehormatan desa mereka. Melihat situasi yang semakin memburuk, Daturaga, tetua adat yang bijaksana, melangkah maju dengan tegas dan berteriak, "Kita bukan binatang yang mudah diprovokasi. Kita harus tetap tenang." Suaranya yang lantang seolah menjadi penyejuk bagi warga yang mulai memanas. Namun, ketegangan yang ada tak bisa dipungkiri, rasa marah mulai menguasai beberapa hati pemuda yang ingin melawan. Awan, yang tak bisa lagi menahan emosinya, maju ke depan dan berbicara dengan tegas kepada anggota FPI yang telah merusak persembahan. "Kami bukan pengecut.
Tanah ini dan adat kami bukan untuk diinjak-injak oleh kalian yang datang tanpa niat baik. Awan kemudian merebut tongkat dari tangan seorang anggota FPI yang mencoba mengancamnya. Ketika itu, sebagian pemuda yang lain mulai mendekat, seolah siap menyerbu. Warga desa yang hadir semakin terprovokasi oleh tindakan kasar dari anggota FPI tersebut. Namun, Daturaga tetap tenang dan dengan suara yang mantap, ia berkata, "Kita tidak akan melakukan kekerasan. Tapi jika mereka melawan, kita tahu apa yang harus dilakukan." Walaupun suasana semakin memanas dan konfrontasi semakin sulit dihindari, Daturaga berusaha keras mengendalikan keadaan. Ia tahu bahwa jika semua tindakan dilakukan dengan emosi, bukan hanya mereka yang bisa terluka, tetapi seluruh adat dan kehormatan suku Dayak bisa tercoreng. Keputusan untuk bertindak dengan kepala dingin bukanlah hal mudah. Namun Daturaga berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bentrokan yang lebih besar. Keadaan semakin tegang. Anggota FPI yang merasa terpojok mulai mencoba melempar batu. Namun batu tersebut hanya mengenai bahu Awan. Pemuda Dayak yang marah mulai menyerbu anggota FPI. Mereka menggunakan mandau untuk menakuti, bukan untuk melukai, dan beberapa anggota FPI diikat dengan tali rotan. Di tengah semua ini, Daturaga menenangkan suasana. Kita tidak akan membunuh mereka, tetapi jika mereka melawan, kita tahu apa yang harus dilakukan. Ketua FPI yang semula berapi-api kini mulai merasakan ketakutan. Ia berbisik kepada anggotanya, "Kita harus pergi. Ini sudah tidak sehat." Namun, ketua rombongan FPI tetap keras kepala dan memutuskan untuk tetap berdiri dalam keyakinannya. Ketegangan di balai adat semakin mencekam, dan suasana terasa semakin penuh dengan energi yang membara. Saat itu, tiba-tiba, dari arah hutan, muncul para pria tua Dayak. Mereka mengenakan pakaian ritual lengkap, wajah mereka dicat dengan warna merah dan hitam, dan kalung tulang menggantung di leher mereka. Dengan langkah yang lambat namun pasti, mereka berjalan mendekat, membawa aura yang begitu kuat. Langkah mereka terasa seperti sebuah kekuatan yang mampu menenggelamkan segala kebisingan dan ketegangan yang ada. Daturaga, dengan ketenangan yang selalu ia tunjukkan, melangkah maju ke depan, berdiri tegak di hadapan ketua FPI yang kini terlihat semakin gelisah. Daturaga menatap mereka dengan mata yang penuh wibawa. "Kalian datang tanpa izin, merusak tradisi kami yang telah ada ratusan tahun. Apa yang kalian cari di sini? Surga atau kehancuran?" Ucap Daturaga dengan suara yang penuh kekuatan, yang seolah mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ketua FPI, yang semula terlihat begitu berani, kini mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia menjawab dengan nada tinggi, "Kami datang untuk menyelamatkan kalian dari neraka." Daturaga kemudian mendekat, memperlihatkan keteguhan hatinya yang tak tergoyahkan. "Kami juga berhak menjaga tanah kami dari penjajah, termasuk penjajah yang datang dengan baju agama," katanya, menegaskan bahwa suku Dayak tidak akan membiarkan tradisi mereka diinjak-injak oleh siapapun, apalagi dengan alasan agama. Melihat kedatangan pria-pria tua Dayak yang penuh wibawa dan teguh, anggota FPI mulai merasakan ketegangan yang mendalam. Mereka merasa terperangkap dalam situasi yang semakin sulit untuk mereka kendalikan. Mereka datang dengan keyakinan untuk menyelamatkan suku Dayak. Tetapi kini mereka mulai sadar bahwa apa yang mereka anggap sebagai penyelamatan malah telah memicu ketegangan yang sangat besar. Daturaga, dengan senyuman penuh makna, menatap mereka sekali lagi. "Jika kalian ingin pergi, pergilah. Tapi ingat, kalian tak akan pernah menginjakan kaki lagi di tanah ini tanpa izin." Kata-kata Daturaga menjadi peringatan yang kuat bagi mereka yang datang dengan niat merusak tradisi dan keyakinan orang lain. Tanah Dayak adalah tempat yang sakral, yang tidak bisa dipermainkan oleh siapapun, apalagi oleh orang yang datang dengan niat buruk. Kepergian mereka adalah akhir dari sebuah konfrontasi yang penuh dengan makna dan pelajaran. Keheningan yang mendalam menyelimuti desa setelah konfrontasi yang menegangkan. Para pemuda Dayak yang awalnya hanya menonton, kini melangkah maju perlahan. Ketegangan yang sudah membuncah, akhirnya mencapai titik puncaknya. Dalam sekejap, pemuda Dayak menyerbu para anggota FPI, namun bukan untuk melukai, melainkan untuk memberi pelajaran. Mereka menggenggam mandau mereka, namun tujuannya bukanlah untuk mencederai, melainkan untuk menakut-nakuti dan menunjukkan bahwa tanah mereka tak bisa dipermainkan begitu saja.
Anggota FPI yang semula datang dengan penuh keyakinan kini mulai merasakan betapa kuatnya ikatan adat dan kehormatan suku Dayak. Para pemuda, meskipun marah, tidak membiarkan emosi mereka menguasai. Mereka menahan diri untuk tidak bertindak lebih jauh. Beberapa anggota FPI yang sebelumnya penuh percaya diri, kini merasa terpojok dan takut. Mereka merasakan betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh suku Dayak, bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam hal kebijaksanaan dan kedamaian yang dijaga oleh leluhur mereka. Datu Raga, dengan penuh wibawa, akhirnya melangkah maju untuk menghentikan konfrontasi lebih lanjut. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kita tidak akan membunuh mereka, tetapi jika mereka melawan lebih lanjut, kita tahu apa yang harus dilakukan." Kata-kata itu memberi peringatan yang jelas, bahwa meskipun mereka akan mempertahankan kehormatan adat, mereka juga tidak akan membiarkan siapapun merusak kedamaian desa mereka. Akhirnya, para anggota FPI yang terdesak dibawa menuju sungai untuk dibersihkan melalui ritual air tanah, sebuah ritual penyucian menurut adat Dayak. Mereka dibimbing untuk membersihkan diri mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin, agar bisa memahami nilai-nilai yang lebih dalam tentang penghormatan terhadap adat dan kepercayaan orang lain. Di malam hari, 10 anggota FPI yang dulu datang dengan penuh kesombongan kini berjalan dengan lelah dan ketakutan. Mereka mengerti bahwa mereka telah belajar pelajaran berharga. Tuhan tidak hanya ada di tempat ibadah, tetapi juga ada di alam, di pohon-pohon, dan di hati orang-orang yang menjaga adat dan kehormatan mereka. Dengan langkah pelan dan hati yang penuh penyesalan, mereka meninggalkan desa itu. Perjalanan mereka pulang bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga perjalanan batin untuk mengerti bahwa penghormatan terhadap budaya dan tradisi orang lain adalah nilai yang tak ternilai harganya. Tanah Dayak telah mengajarkan mereka bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan, dan kadang, kebijaksanaan datang dari tempat yang tak terduga.